Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran fikih dengan nama Ustazah Nikmatun Nazimah. Di pertemuan pertama ini kita belajar tentang alat bersuci. Bersuci itu dalam Islam itu atau bahasa Arabnya itu adalah taharah, yaitu salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis, baik berupa hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu contohnya adalah ketika kita dalam keadaan haid. Kalau hadas kecil itu salah satu contohnya adalah kita misalnya dalam keadaan selesai buang air kecil atau buang air besar. Nah, cara membersihkan hadas besar itu adalah dengan cara mandi wajib. Kalau hadas kecil itu dengan cara cukup dengan berwudu. Itu cara membersihkannya. Nah, kemudian untuk alat-alat bersucinya itu ada dengan dua alat. Yang pertama dengan benda cair dan benda padat. Benda cair itu contohnya dengan menggunakan air. Air yang dipakainya pun tidak air sembarangan, tapi air yang dipakainya itu air yang sah dipakai untuk bersuci. Air yang sah dipakai untuk bersuci itu contohnya seperti air sumur, air sungai, air laut, air hujan dan lain-lain. Dan airnya itu tidak tercampur dengan benda lainnya yang mengandung najis. Yang kedua adalah benda padat. Benda padat yang digunakan untuk bersuci itu contohnya tanah atau debu, batu, kayu, kertas, tisu kering atau benda-benda kesat lainnya. Itu contoh benda cair dan benda padat yang bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang yang ketiga adalah macam-macam air. Macam-macam air yang digunakan itu ada 4. Yang pertama air mutlak. Apa sih itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya kita menggunakannya tidak makruh. Artinya kita boleh sangat untuk menggunakannya. Contohnya itu adalah air laut, air sumur, air sungai, air es, air mata air salju, air embun, dan air yang memancar dari batu. Itu adalah air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Artinya kalau misalnya kita lagi dalam perjalanan kita menemukan ada sumur, kita boleh menggunakannya untuk berwudu dan boleh menggunakannya untuk mandi. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang hukumnya makruh untuk kita gunakan. Kenapa makruh? Karena air itu terkena paparan sinar matahari, artinya dia terjemur oleh terik matahari dalam bejana atau dalam satu tempat yang terbuat dari emas dan perak. Jadi airnya itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena tadi sudah terpapar oleh sinar matahari yang ada di yang airnya itu maksud Ustazah itu terdapat di dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Hukumnya makruh. Yang ketiga adalah air thahir ghairu mutahhir. Air thahir ghairu mutahhir itu adalah airnya itu suci tetapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Contohnya itu adalah air yang tercampur dengan benda lainnya, seperti misalnya air kopi atau air susu. Airnya itu suci, boleh kita minum, boleh kita gunakan untuk membuat kue. Kan kuenya nanti misalnya kita makan boleh, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk mandi. Pernah orang misalnya mandi susu? Pernah, tapi tidak gunakan untuk mandi wajib, seperti itu. Yang kedua adalah air suci dari buah-buahan, misalnya air kelapa. Emang ada di sini yang pernah mandi dengan air kelapa? Mandi wajib contohnya. Atau misalnya dengan mandi air sayur, kan tidak ada, karena airnya itu suci sebenarnya, tetapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang keempat, yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang terkena najis, artinya itu tidak sah untuk kita gunakan bersuci. Contohnya itu adalah air yang sudah berubah, salah satu dari syarat air suci itu adalah berubah rasa, berubah warna, dan berubah bau karena terkena najis. Yang kedua, karena airnya itu berubah, salah satunya tadi berubah rasa, berubah warna, berubah bau, dan jumlahnya itu kurang dari 2 kulah. Kurang dari 2 kulah itu adalah macam-macam air yang boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk kita berwudu, dan juga untuk kita mandi. Seperti itu.
Dan untuk tugas terakhir bagian pian, tulis rangkuman apa saja yang Ustazah sampaikan, cukup rangkumannya aja, tidak usah pakai penjelasan. Misalnya contoh macam-macam air, nama airnya satu air apa, dua air apa, seperti itu saja. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.